Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa para pecinta Padepokan Jolo Sutro dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun dunia gaib, dan juga para fan yang ada di Indonesia maupun yang dari mancanegara. Saat ini kita akan melakukan pengungkapan yang spesial, yaitu tentang sosok Nyi Blorong. Sosok Nyi Blorong ini sudah terkenal di dunia gaib maupun dunia manusia, dan juga kita nanti akan mengupas tentang sosok beliau dan juga tentang pesugihannya, dan juga tentang susuk Nyi Blorong. Apakah nanti yang akan kita dapatkan hasilnya? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai akhir. Kita akan tanya dulu kepada spiritual kita, Mbah Lim. Monggo Mbah Lim. Oke, ini pembahasan yang sangat menarik tentang Nyi Blorong yang sudah kita ketahui bersama. Dia adalah sosok yang sangat fenomenal di dunia gaib, terutama susuk Nyi Blorong. Nanti kita akan coba menarik salah satu mungkin pengawalnya atau patihnya. Ya, kalau beliau berkenan hadir, ya alhamdulillah, kita akan tanya-tanya melalui mediator. Kita sangat penasaran siapa sih sebenarnya sosok Nyi Blorong itu. Jangan kemana-mana pemirsa, pantengin terus channel kami, Padepokan Jolo Sutro. Kali ini saya akan mencoba membuka gerbang gaib ke dimensi lain di sebuah gua yang singgahnya Nyi Blorong. Oke pemirsa, gerbang gaib sudah terbuka. Kita akan coba melakukan mediumisasi kepada para mediator. Informasi apakah yang akan kita dapat? Saksikan terus, pantengin terus sampai akhir agar tidak gagal paham. Terima kasih. Selamat malam. Dengan siapa ini, Ki? Siapa namanya nih? Apakah benar Anda salah satu pengawal Nyi Blorong? Mau tanya-tanya nih, sebenarnya Nyi Blorong itu siapa? Raja saya. Raja kamu.
apakah benar dia itu istilahnya punya hubungan dengan pantai selatan? Pemirsa, ini adalah salah satu sosok pengawal Nyi Blorong. Cuma mau tanya-tanya saja informasi yang sudah melegenda di tanah Jawa ini, khususnya tentang raja kalian Nyi Blorong. Sebenarnya Nyi Blorong itu dari mana asalnya? Pantai Selatan. Dia itu marguru atau Duduk. pencari keilmuan atau dikasih ilmu dikasih ilmu ya. Setelah dia sakti, dia menjadi panglima atau apa, untuk jadikan raja dari raja-raja kalian. Bisa Ki, nggak apa-apa Ki, nggak apa-apa Ki. Tenang dulu. Ini siapa ini yang maksud? Jenengan ke bupati. Nah itu, kalau itu siapa? Itu siapa? Anak buah. Prajurit jenengan. Kalau jenengan ke bupati sebagai apa? Pendamping setia Kanjeng. Nyi Blor. Oh, Nyi Mas Angga Sari. Iya. Berarti Nyi Mas Angga Sari itu nama lain dari Nyi Blorong. Iya. Angga Sari apa Angga Tari? Angga Sari. Iya. Iya. Berarti jenengan ke bupati patih atau panglima? Panglima, tapi panglima yang dekat dengan Nyi Blorong ya. Iya. Setelah itu anak prajurit. Iya. Ke pemirsa, banyak mediator yang tidak Kalau sadarkan diri. itu yang masuk prajurit. Terus ada lagi enggak panglima yang dekat dengan Nyi Blorong? Jenengan tok satu tok. Saya. Oh, berarti jenengan panglima yang paling dekat ya. Perkenalkan nih. Kami dari tim Padepokan Jolo Sutro Pekalongan. Cuman ingin bertanya-tanya tentang sosok Nyi Blorong, boleh ya? Kami bukan mengajak bertempur atau bagaimana. Kami cuman ingin bertanya-tanya agar lebih untuk memberikan informasi agar kami lebih paham. Bisa diterima ya? Saya panggilnya jenengan langsung nama atau oh iya langsung nama saja ya, ke bupati ya. Sudah lama mengabdi sama Nyi Blorong? Sangat lama. Sangat lama.
Saya mau tanya, itu Nyimas Anggasari, nama sebenarnya dari Nyi Blorong ya. Itu sebenarnya asli bangsa jin atau dulunya manusia? Manusia. Iya. Guru kepada Nyi Roro Kidul. Iya. Tapi dia jadikan pati. Dia mendapatkan kekuatan. Berarti dia manusia. Dia telah memimpin raja bangsa siluman. Pemimpin bangsa siluman yang ada di gua. Kuasa dan Cilacap. Iya. Terus boleh tahu enggak kenapa kok dia melakukan pertapaan? Apakah ada sesuatu yang dicari? Untuk menyempurnakan ilmu. Oh, berarti sebelumnya dia sosok manusia juga sudah sakti ya? Manusia setengah siluman ular. Oh, berarti memang Iya, siluman ular. siluman ular. Berarti memang dulunya manusia yang mempunyai ilmu siluman ular. Untuk menyempurnakan, dia harus melakukan suatu hubungan dengan laki-laki Dengan laki-laki. bangsa manusia. Oh iya iya. Berarti untuk menambah kekuatan atau menyempurnakan ilmunya dia harus berhubungan dengan laki-laki bangsa manusia. Sebelum melakukan pertapaan waktu menjadi manusia, dia sudah mempunyai ilmu kekuatan ular atau belum? Belum. Berarti setelah pertapaan dia mendapatkan bisa mewujudkan dirinya menjadi siluman ular. Itu yang mengasih kekuatan itu siapa? Jarang paham apa sama. Oh, berarti yang memberikan kekuatan menjadi siluman ular Nyi Roro Kidul. Bukan Kanjeng Ratu Kidul. Bukan Kanjeng Ratu Kidul ya. Mereka Iya. berbeda. Iya pemirsa, Kanjeng Ratu Kidul sama Nyi Roro Kidul itu berbeda memang. Sesuai dengan penelusuran kami dan juga Panglima Kebupati juga menjelaskan memang Nyi Roro Kidul sama Kanjeng Ratu Kidul berbeda. Nyi Roro Kidul dan Nyai Blorong. Mereka raja dan pati, penguasa lautan. Penguasa. Tapi bukan Kanjeng Ratu Kidul. Pemimpin lautan apa daratan? Laut. Bukannya yang laut itu yang memimpin Kanjeng Ratu Kidul. Sama saja. Sama saja. Tapi mereka apa? Wilayah kekuasaan. Punya kekuasaan wilayah sendiri. Tapi ini saya bingung. Itu apa? Di jalur yang sama, maksudnya mempunyai pemahaman yang sama atau berbeda untuk sekarang? Berbeda. Kanjeng Ratu Kidul berbeda dengan bangsa lain. Kalau Kanjeng Ratu Kidul bagaimana? Dia berbeda aliran. Berbeda aliran maksudnya? Dia mengaku beragama Muslim. Oh, Kanjeng Ratu Kidul beragama Islam Muslim sekarang. Dari dulu. Oh, dari dulu berkuasa di sana. Kalau Nyi Roro Kidul bukan Muslim. Sama Nyi Blorong bukan Muslim. Terus untuk sekarang kan kekuasaan
Nyi Blorong sama kekuasaan Nyi Roro Kidul itu komunikasi lagi. satu kerajaan atau berbeda kerajaan? Satu. Berarti untuk sekarang ini Nyi Roro Kidul sama Nyi Blorong itu satu pemahaman, bekerja sama. Iya. Iya. Berarti mereka berdua bekerja sama untuk mencari kesaktian dengan pemahaman yang sama, yaitu melayani manusia-manusia yang mengambil jalan pintas. Iya, begitu ya. Terus apa benar Nyi Blorong itu panglimanya Nyi Roro gitu? Iya. Untuk sekarang berarti masih panglimanya ya? Masih. Iya. Terus kok ada kabar-kabar lagi katanya Nyi Blorong anaknya Nyi Roro Kidul? Benar apa enggak? Tidak ya? Karena Nyi Blorong itu bangsa manusia. Terus Nyi Roro Kidul bangsa siluman. Iya. Tapi Nyi Blorong pernah berguru kepada Nyi Roro Kidul ya, yang jelas ya. Iya. Terus tentang itu, kalau mau menemui Nyi Blorong caranya bagaimana? Mengabdi. Siapkan kamar pribadi. Abdi saja. Nah, mengabdi saja. Terus untuk mencarinya Siapkan sesajen. kemana? Kamar. Di kamar. Maksudnya saya cukup menyiapkan sesaji di kamar atau mengundangnya? Siapkan sesajen harus panggil. Apa itu? Sesajinya apa biasanya? Bunga-bunga wangi. Apakah saya perlu datang ke gua atau tidak? Untuk sekarang berarti sudah dipermudah. Untuk dulu mungkin harus ke gua dulu. Berarti hanya laki-laki yang bisa menemuinya ya. Kalau perempuan tidak bisa. Karena Nyi Blorong suka yang laki-laki ya, untuk menyempurnakan kekuatannya. Istighfar. Berarti cukup saya menyiapkan obat rampe di kamar saya, cukup begitu saja. Langsung panggil. Apakah ada mantranya khusus untuk memanggil? Tidak perlu. Berarti dengan niat langsung Cari kekayaan. Oh begitu. Perlu ada itu ndak, juru kunci yang harus menyampaikan? Tidak perlu. Berarti sudah sangat dipermudah. Iya. Cukup dengan memanggilnya di kamar sudah bisa mendatangkan pengawalnya. Iya. Salah satu dari pengikutnya akan datang memberikan informasi. Apa yang diinginkan akan
Terus biasanya kan yang datang pengawalnya. Terus Nyi Blorongnya sendiri akan datang apa enggak? Iya, Akan datang. Berwujud manusia Ki. Berwujud manusia atau berwujud setengah ular? manusia. Manusia cantik. Biasanya kalau sudah datang, apa yang akan terjadi? Tidur. Berhubungan seperti suami istri berarti Ki. Iya, lah itu kan ada harta, sisik-sisik emas, Akan berjatuhan. tapi itu tidak akan lama. Kasang pesugihan dengan nambah, dia harus menyiapkan tumbal. Harus menyiapkan tumbal. Tapi siapa saja yang sudah mengabdi kepada Blorong tidak bakalan lepas, meskipun mati akan dibawa ke istananya untuk menambah prajurit. Oh begitu. Tidak akan bisa lepas. Tidak akan bisa lepas karena sudah ada perjanjian. Iya, karena sudah mengabdi. Iya. Biasanya kalau harus nambah itu emas-emasnya itu berarti harus menyiapkan tumbal. Biasanya tumbalnya berapa tahun sekali? Jika sudah masanya, tiap tahun harus ada tumbal. Setiap tahun harus ada tumbal. Iya, Tumbal keluarga atau bisa orang lain? Terserah, yang penting tumbal. Iya, iya. Terus itu sisiknya itu memang sisiknya asli atau asli emas. maksudnya sisiknya dia sendiri atau memang sudah ada emas yang dibuat seperti sisik? Iya, Berarti memang asli dari sisiknya tubuhnya Nyi Blorong ya. oh iya, Berarti berjatuhan. Itu emasnya emas asli atau bisa berubah? asli. Berarti emasnya itu asli akan jadi emas terus selamanya. Terus bisa dijual. Bisa dijual atau hanya untuk kekuatan? Jual untuk pesugihan, harta. Untuk harta. Bentuknya kan seperti sisik itu ya berarti ya. Tapi besar-besar. Terus selain sisik memberi apa lagi? Sisik emas. Cuma itu tok. Terus tentang susuknya. Susuk kan katanya ada susuk. Ini Blorong benar ada. Ada apa enggak? Ya, Terus tidak bisa memberi informasi tentang itu. oh berarti ada cuman jenengan tidak bisa memberi informasi tentang itu. Ya, Ya tidak apa-apa, kami tidak. sungguh rahasia. Iya, berarti memang ada. Tidak apa-apa, kami tidak memaksa. Kami hanya menanyakan kalau jenengan mau memberikan jawaban begitu. Tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Terus apakah Nyi Blorong kan Nyi Blorong sekarang apa namanya sepaham dengan Nyi Roro Kidul? Apakah ada permusuhan dengan Kanjeng Ratu Kidul? Iya, Kenapa ada permusuhan? berbeda Berbeda. percayaan. Oh, berbeda kepercayaan. Pimpinan kami yang paling sakti. Pimpinan Bupati yang paling sakti. Iya, Terus berbeda dengan Kanjeng Ratu Kidul. kalau Kanjeng Ratu Kidul sudah berarti sudah berbeda pemahaman ya. Iya, Ya maaf kalau saya manggilnya Kanjeng semua. Berarti pakai Ratu Kidul gitu aja ya. Iya, iya. Terus
Sering terjadi itu ndak peperangan? Iya. Sering terjadi. Nah terus itu yang ada di pantai selatan katanya, di wilayah pantai selatan katanya tidak boleh pakai baju hijau, itu benar apa enggak? Larangan. Larangan. Itu yang melarang golongannya jenengan atau golongannya siapa? Golongannya jenengan. Iya. Kenapa, Ki? Kenapa dilarang? Karena hanya ratu kami saja yang boleh Yang boleh memakai. warna hijau. Iya. Berarti nyebel orang pakai pakaian warna hijau. Terus Nyi Roro Kidul pakai hijau juga. Iya. Berarti dari kedua ratu itu menyuruh para pengawalnya, pasukannya, tidak boleh ada manusia kalau yang pakai warna hijau di pantai selatan. Kalau memakai warna hijau akibatnya bagaimana? Fatal. Fatal. Fatalnya apa? Akan dibawa Akan dibawa ke istana. Di sana diapakan, Ki? siksa, Disiksa, makan, dimakan. Dimakan apanya? serap sari-sarinya sebagai kekuatan. Mau diserap sari-sarinya sebagai kekuatan. Terus kalau sudah meninggal terus dikembalikan lagi ya. Biasanya ditemukan oleh para pencari ya. Begitu ya. Itu Pak Di berlaku walaupun perempuan atau laki-laki semuanya. Boleh tahu enggak? Itu kan Nyiblorong dari bangsa manusia. Dari kerajaan mana? Dulunya. Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak mau memberitahu. Mau beritahu. Tidak mau memberitahu. Tapi kami sudah tahu. Boleh enggak kami sebutkan? Boleh enggak? Boleh ya saya sebutkan. Boleh apa enggak? Coba saja kalau kau tahu. Dari kerajaan Saringin Kurung. Benar. Dari mana kau mendapat info seperti itu? Kami bisa flashback ke belakang. Benar kan? Iya. Iya. Pemirsa, Nyi Blorong atau Nyi Mas Anggasari apa Anggatari, itu dari kerajaan Saringin Kurung, Kerajaan tertua. kerajaan tertua yang ada di wilayah Bogor, tepatnya di Puncak Manik, Gunung Salak, Bogor. Kalau sekarang namanya Gunung Salak. Kalau dulu namanya ya Puncak Manik. Dia anaknya itu. Boleh enggak saya sebutkan? Kenapa? Ke Bupati. Ke Bupati. Siapa ini? Jenengan siapa? Masih ke Bupati atau sudah? Yang siapa? Boleh perkenalkan, silahkan. Namanya siapa? Saya tidak suka. Tidak suka apanya? Kami cuman tanya-tanya, kami tidak mengajak bertempur kok. Kenapa tidak suka? Monggo Pinara, silahkan duduk. Suka. Tidak suka yang bagaimana?
Saya kan santai. Saya tidak mengajak bertempur atau memusuhi kok. Perkenalkan dulu sampean siapa. Tak perlu. Tidak perlu. Ya, kalau tidak perlu ngapain kesini? Merusak. Kita tidak merusak. Maksudnya kamu kesini mau merusak? Atau kami yang merusak? Disuruh. Siapa? Siapa yang menyuruh kamu? Nyai. Nyai. Oh, berarti Nyai sudah tahu itu tadi ke bupati dipanggil ke sini. Iya. Iya. Tidak suka Nyai tidak suka. kalian mencari informasi. Oh, tidak suka mencari informasi. Tapi kan kami tidak memusuhi. Kenapa tidak suka? Saya yang disuruh. Oh, berarti kamu juga disuruh. Berarti kamu juga hasilnya baik, cuman kan cuma disuruh ya. Jenengan sampean panglima atau prajurit? Prajurit. Nah, ya prajurit mau merusak ya percuma. Wong tadi saja kan ke bupati saja seorang panglima dia santai, nggak ngajak tempur. Kenapa kamu yang prajurit mau bertempur? Sudah, duduk Nggak aja. usah, nanti kalau tempur nanti akibatnya fatal. Kami juga tidak suka. Kami cuma tanya-tanya toh. Nggak usah kamu keluarkan kekuatan. Saya tidak mau bertempur, saya cuma tanya-tanya toh. Tak metu. Toh. Pemirsa, ini rupanya Nyi Blorong sudah tahu kalau para panglimanya kami tarik ke sini. Tadi panglimanya bernama ke bupati itu disuruh kembali. Terus ini prajuritnya malah diutus untuk merusak atau mengajak tempur. Cuman kami kan belum komplit memperoleh jawaban. Kalau tempur langsung nanti malah tidak ada jawaban sama sekali. Memang Nyi Blorong hasilnya tidak mau dikuak, ingin merahasiakan hasilnya dia siapa. Itu masih kemasukan lagi. Aja bijak kan malah orang-orang tenang. Monggo Pinara. Ini siapa yang masuk ini semuanya? Prajurit atau panglima? Prajurit atau panglima? Panglima siapa? Ratu Roro Kidul. Oh, Panglima Ratu Roro Kidul. Berarti ini prajurit Roro Kidul juga. Berarti sudah ganti. Tadi panglimanya Blorong, sekarang ganti panglimanya Roro Kidul. Begitu. Iya. Monggo Binara, nggak usah mengeluarkan kekuatan. Kami tidak mau bertempur. Nanti kita tanya-tanya dulu. Berarti kamu disuruh Nyi Roro Kidul. Begitu. Iya. Disuruh, Pak. Disuruh ke sini. Iya. Disuruh untuk apa ke sini? Disuruh Tidak melakukan
izinan. Oh, kami tidak melakukan perizinan. Kami kan mau tanya-tanyanya tadi sama sosok Nyi Blorong. Kami sudah izin sama itu panglimanya. Kalian harus mengabdi kepada kami. Olah itu nanti kan kami tanya-tanya dulu bagaimana caranya mengabdi. Kalau kami tidak ada jawaban yang pasti lah bagaimana mau mengabdi. Iya kan? Kan kami harus tanya-tanya dulu bagaimana caranya mengabdi. Kalau disuruh mengabdi gitu kan kami tidak tahu. Kamu tahu kan tadi yang ke Bupati? Tahu enggak? Saya panggilnya siapa ini? Oke. Di sana. Di sana. Ini panglima siapa? Di sana. Duduk dulu, duduk. Silahkan Silahkan duduk. duduk, silahkan duduk, silahkan duduk. Monggo. Monggo. Ini kan Dulu, mau Pinara. tanya-tanya bagaimana. Pinara. Pinara dulu. Monggo santai saja dulu, Santai, santai. Duduk. Panglimanya Nyi Roro Kidul, ya kan? Namanya siapa? Agar kamu bisa mengetahui siapa jenengan. Tidak perlu. Terus kesininya mau apa, disuruh apa, kan kami tidak tahu kan. Soalnya kami yang kami panggil tadi itu panglimanya Nyi Blorong. Iya. Aja ombo-ombo mangape. Aku ya bisa mangap ombo, tapi izin. Perkenalkan dulu. Ya, duduk silakan. Kalau jenengan seorang panglima yang sakti, tentunya tidak segan untuk mengatakan siapa jenengan, dan kami kan akan mengenal jenengan. Siapa jenengan, monggo diperkenalkan. Apa kalian manggil-manggil kami? Saya tidak memanggil kamu, yang saya panggil tadi panglimanya Nyi Blorong. Sama saja. Kok bisa sama saja? Kan punya kerajaan sendiri-sendiri. Kan punya kerajaan sendiri-sendiri, walaupun satu paham. Tidak suka. Kamu tidak suka. Yang tidak suka kamu atau Semuanya. ratu kamu? Semuanya. Ya tidak mungkin. Wong tadi ke Bupati Baik-baik saja. baik-baik saja kok. Tidak. Tidak bagaimana? Tidak bagaimana? Wong dia tadi saya tanya, Tidak suka. Nyai Roro Kidul apa Nyai Blorong? Semuanya. Tidak suka. Bisa ndak Nyai dihadirkan ke sini? Bisa ndak? Dia sudah ada di sini. Oh, sudah ada di sini. Di mana? Di sini. Di atas. Di atas. Ya. Yang di sini Nyi Roro Kidul apa Nyi Blorongnya atau dua-duanya? Semuanya. Bisa ndak disuruh masuk? Hah? Tidak bisa. Tangan. Tantangan. Tantangan bagaimana? Sahabat PJS, ini kita merasakan kehadiran Nyi Blorong. Angin sudah mulai berembus. Situasi sudah sangat mencekam, pemirsa. Nyi Blorong sudah hadir di tengah kita.
Nanti Beliau ada di atas. sama Nyi Roro Kidul. Nyi Blorong. Nyi Blorong Pak. Ini pengawal-pengawalnya pemirsa. Tapi kok mau iku ngakune Panglima Nyi Roro Kidul. Memang Iya. cuman Nyi Roro Kidul ora hadir. Orang. Di eno bae ini diundang di Depok Kenangan teater di sana. Nice. Ora soto kuatan. Pemirsa, seperti kata Mbah Lim tadi, memang sosoknya Nyi Blorong ada di atas kita. Memang beliau kalau hadir ada di atas. Sulit untuk masuk ke mediator. Bisa ndak masuk ke mediator? Bisa ndak? Ini pelorongnya di Tidak bisa. tidak bisa. Tidak bisa atau pantangan? Pernah seorang bisa masuk ke dalam. Oh, berarti tidak pernah. Berarti Kuatan. kekuatannya terlalu besar atau memang bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Atau pantangan? Iya. Pantangan. Berarti aslinya bisa. Cuman karena pantangan. Gengsi lah intinya, gengsi kalau bahasa sekarang. Ya. Terus kamu kesini mau apa? Kan kami cuma mau tanya-tanya toh. Mau mengasih informasi atau tidak? Tidak. Tidak. Terus kesini mau apa? Mengajak kalian untuk mengabdi. Lah ya, makanya kami tanya-tanya dulu bagaimana caranya. Caranya bagaimana kan kami tidak tahu. Sudah ada yang memberitahukan. Oh begitu. Ya wes sini dulu. Silakan Kinara duduk dulu biar kami lebih paham lagi. Berarti seperti kata itu tadi ke Bupati. Iya. Kalau mau mengabdi langsung saja. Kenapa? 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 Kamu disuruh bertempur? Iya. Disuruh bertempur atau bagaimana? Iya. Oke kau. Pergi. Mengabdi sekarang. Sembah lakukan. Sekarang sembah. Lah, sembahnya bagaimana caranya? Berikan persembahan sekarang. Berikan persembahan sekarang. Kan kami tidak tahu yang harus dibawa apa, yang harus dipersiapkan apa. Kalau memang tidak. Kan kami mau tanya dulu bagaimana caranya. Sebagai apa? Maksudnya melakukan gerakan begitu? Iya. Berikan persembahan maka dari itu. Sudah mengabdi. Oh berarti cuman dengan melakukan gerakan persembahan seperti sungkem begitu? Iya. Kita sudah mengabdi begitu. Iya. Ratu berada di sini. Karena sang ratu ada di sini. Sembah. Berarti Janjian. kalau saya Akan mengabdi selamanya. oh begitu. Cepat. Berarti cuman dengan melakukan gerakan sungkem atau seperti
nyembah begitu langsung sudah ada ikatan? Iya. Karena dia sudah datang. Oh, karena dia sudah datang. Kenapa emangnya? Kenapa kok saya langsung harus disuruh menyembah? Apakah saya dipermudah? Informasi. Berarti apakah? Semua yang sudah mencari informasi harus menyembah. Oh begitu. Berarti bukan untuk saya toh ya. Saya kira. Semuanya. Enggak, maksudnya begini. Saya kira saya sendiri dipermudah. Iya. Maksud Sembah. saya dipermudah untuk menyembah. Begitu. Kenapa soalnya? Kok begitu mudahnya? Maksudnya kok begitu mudahnya mengabdi? Karena kau sudah bertanya-tanya. Oh, karena saya sudah bertanya-tanya. Apakah karena beliau tertarik pada saya? Iya. Iya. Iya begitu. Boleh tahu enggak tertarik dengan apanya? Usah berbicara. Kau mau menyembah apa tidak? Maksudnya kan saya harus tanya dulu. Kau mau menyembah apa tidak? Saya harus tanya dulu. Cepat. Kau mau menyembah apa tidak? Kalau urusan nyembah itu gampang. Cepat. Kan saya tanya dulu. Maksudnya kok mudah begitu loh. Kan dulu orang-orang dulu kan sulit. Harus datang ke gua, harus melakukan ritual ini itu. Kok kami dipermudah? Jalan sudah terbuka. Ya, jalan sudah terbuka. Cepat. Kau sudah membukakan jalan. Iya. Maksudnya ini apakah beliau tertarik, memang tertarik begitu kok dengan kami yang ada di Orang sini? yang sudah membuka gerbang harus menyembah. Oh, setiap orang yang sudah membuka gerbang harus menyembah. Kalau Mereka misalnya yang harus datang karena tidak punya kemampuan Heeh. untuk menembus dimensi lain. Oh begitu. Dimensi bangsa kami. Oh berarti mereka yang harus datang ke gua-gua itu yang tidak punya kemampuan menembus dimensi kerajaan jenengan, kerajaan Nyi Blorong. Berarti karena kami mampu menembus, kami dipermudah begitu ya? Iya. Begitu. Memang Nyi Blorong suka orang yang Kau mau menyembah apa tidak? nyembah itu kan gampang. Maksudnya saya mau tanya. Merusak. Nggak ada yang perlu dirusak di sini. Di sini alas. Di sini banyak prajurit. Hanya prajuritnya siapa? Di sini banyak. Maksudnya di sini banyak prajuritnya siapa? Prajuritnya jenengan. Sudah datang ke sini semua. Ya silakan dipanggil. Wong kami tidak niat untuk melakukan pertempuran kok. Kan kami tanya-tanya dulu. Memang kamu suka bertempur? Kalian suka bertempur? Terus berarti sudah sering bertempur dengan bangsa manusia? Iya. Biasanya menang atau kalah? Tidak pernah kalah. Iya. Tapi Nih kalau mau bertempur nih lawan. oh, berani dia sama ini. Ini kakak nih. Kakak. Saya menyalahkan yang sakti. Lah emang yang sakti di mana? Kau maju. Lah emang saya sakti. Kau maju. Memang saya sakti. Berani enggak? Tumbal. Mundur. Nantangnya yang sakti. Main mati. Saya tidak punya kemampuan, katanya sakti. Perkenalkan dulu, percuma kami bertempur kalau tidak tahu namanya, percuma. Saya tidak tanya kamu semua prajurit. Ya, tidak. Izin sama Nyai, izin untuk menyebutkan nama. Kenalkan. Iya kan, saya ini tidak mau bertempur. Kalau kamu memaksa bertempur, harus menyebutkan nama. Kalau tidak menyebutkan nama, saya tidak mau bertempur. Karena saya berjiwa kesatria.
tidak sembarangan untuk melakukan pertempuran. Begitu, bisa dimengerti juga kan? Siapa nama kamu? Siapa? Dan satu perjanjian. Janjian apa? Orang. Ini mau menyebutkan nama, terus tapi saya harus menyembah Nyiblorong Bulat-bulat atau bertempur. Perjanjian disaksikan langsung olehnya. Tunggu dulu, Kau terlalu memaksa. saya mau menyebutkan nama. Berarti cuman menjajal kemampuan, ya, gitu Pak. Cuman menjajal kemampuan, begitu Pak. Iya. Jika kau kalah, Heeh. batasannya. Kalau saya kalah ya saya mau mencari kesaktian lagi. Manusia kan pantang menyerah. Terserah kamu, tapi kan kalau silakan kalau mau bertempur. Tapi kalau saya kalah ya saya mau mencari kesaktian lagi. Kamu akan saya cari sampai ke lubang semut. Nah, ya kalau tidak takut ya tidak apa-apa, wong saya tidak menakut-nakuti kok. Iya Pak. Begitu. Kamu mau menyebutkan nama, akan saya layani pertempuran, tapi cuma untuk menjajal kemampuan, bukan untuk. Tidak. Nanti itu gampang. Urusan nyembah itu gampang. Cuman melakukan gerakan persembahan gitu toh. Siapa? Saya sudah mengenal. Sudah. Lah kenapa harus ditakuti, kan semua makhluk ciptaan. Tidak perlu ditakuti antara sesama makhluk walaupun kesaktiannya luar biasa. Siapa yang sesama makhluk harus takut? Walaupun kesaktiannya luar biasa, kami diajarkan tidak perlu takut kepada siapapun asal kita tidak punya salah. Begitu, karena kita semua cuma makhluk ciptaan, baik jin maupun manusia, semua makhluk ciptaan. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti. Begitu, ya. Kalau mau menjajal kemampuan, tidak apa-apa, akan saya layani. Biar Nyai menyaksikan, tidak masalah. Tapi harus menyebutkan nama. Baik. Urusan menyembah itu urusan nanti. Biar kami pikirkan dulu. Bisa diterima ya? Bisa dimengerti ya? Karena urusan menyembah itu kan niat hati, harus diberikan matang-matang. Ya, sebutkan nama, nanti akan saya layani. Bahasa Seno. Siapa? Namanya? Ulangi lagi. Tidak bisa. Kamu terlalu cepat mengucapkan nama kamu. Bahasa Seno. Oh iya, Bahasa Seno. bahasa Seno. Iya. Begitu. Panglimanya. Sekarang saya sudah menunjukkan nama. Iya, terus Tinggal kamu apa? Menyembah. Tidak. saya akan layani itu ajakan kamu untuk mencoba kemampuan. Ya. Tapi kalau kamu kalah, mau mengasih informasi begitu kok. Kalau saya kalah, Iya. saya akan minta lagi kesaktian untuk mengalahkanmu. Jawabannya Sampai sama. kapanpun. Jawabannya sama seperti saya dong. Tidak ada bedanya. Sampai siapa yang akan memenangkan. Jika saya kalah, saya akan minta lagi kepada Nyai. Oh begitu.
Ya terserah kamu lah. Lagian ditanya juga susah kok, tidak mau mengasih informasi. Mau pilih siapa lawannya? Terserah yang paling sakti. Suruh kesini. Yang paling sakti suruh kesini. Wong loro. Siapa? Milih siapa? Maju kau. Yang mana yang maju? Ini Terserah pilih yang mana. Terserah kamu. Mana? Ini Kalian berdua. saya berdua. oh ya nyonyor gue. Kalau kamu, Lawan dia. kalau ini kan prajurit, kemampuannya kan tidak seberapa. Kau itu siapa? Saya manusia biasa. Dia lawan. Lah terus kalau berakibat fatal bagaimana? Tak usah banyak omong. Lah terus jenengan mau lawan siapa? Terserah. Oh, terserah. Berarti ini mau lawan saya. Ya. Ya wes, ini wes. Kamu kalau mau lihat ya lihat aja. Mau lawan itu? Jenengan? Itu kok. Serang saya kalau mampu. Yo siap. Namamu siapa? Mau menyebutkan nama ndak? Tantang bagi saya melawan yang tidak mau menyebutkan nama. Sebutkan saja tidak apa-apa. Karena saya tidak suka menyakiti. Kalau mau menjajal kemampuan siap, tidak apa-apa, tapi sebutkan nama dulu. Monggo. Namanya siapa? Siap ya? Berarti tidak mau menyebutkan nama. Ya. Siap. Siap. Pertempuran pun terjadi. Demi melawan prajurit. Sambungin dulu. Ya coba serang. Ayo, serang lagi. Serang lagi. Namanya siapa? Mau nyerang lagi apa enggak? Oke, gitu mas. Pakai lorok.
Juga toh. Istighfar. Pemirsa, tadi tidak mau menyerah. Akhirnya saya keluarkan kekuatan super. Terpelanting, terpental jauh. Sepertinya luka parah dia. Aduh, sampai. Ya istighfar. Jatuh wis. Tangan gini. Ayo, kamu mau ngapain dulu kamu? Hah? Aku mau bertempur. Wis. Pemirsa, mediator sadar sendiri, panglimanya takut mungkin. Dia tidak melawan tim kami, malah yang disuruh prajurit-prajuritnya berhasil dikalahkan oleh Mbah Muyi sama Ki Satrio Pangestu sampai terpelanting. Kita akan lanjutkan lagi menguak Nyi Blorong. Oke, pemirsa, sebenarnya tadi diberi kesempatan. Tadi nyeblorongnya ada di atas. Cuman dengan kita melakukan gerakan sungkem seperti ada orang Jawa, kita sudah diterima mengabdi katanya. Tapi tentu saja kami harus menolaknya dengan tegas. Karena itu bukan yang kami inginkan. Tapi kami cuman mengorek informasi. Tadi malah mengajak bertempur. Mungkin ini masih ada kelanjutannya. Tapi nanti kita lanjutkan. Istirahat dulu. Oke pemirsa, kali ini kita akan melukis sebuah sosok dari
apa yang kita tadi telusuri, yaitu sesosok Nyi Blorong. Oke, tetap saksikan terus channel kita Padepokan Jolo Sutro. Au. Mbah Muhi sedang membuka mata batin dari Mas Ajis untuk melukis sosok Nyi Blorong. Proses pembuatan lukisan sosok Nyi Blorong sedang dilakukan oleh Mas Ajis, dibantu power oleh Mbah Samber. Gambar apakah yang akan kita peroleh nantinya?
Proses pelukisan masih berjalan. Mbah Samber kehabisan energi, diganti oleh Mbah Moyi untuk mensuplai energi. Mbah Moyi masih terus memberikan energi ke tubuh Mas Ajis.
Bergantian Mbah Moyi tadi kehabisan energi, gilirannya Mbah Samber kembali mensuplai energi ke tubuh Mas Ajis agar lukisannya dapat diselesaikan. Sudah selesai, Mbah Moyi kembali menutup mata batin Mas Ajis. Ya, para sahabat PJS, ini sketsa Nyi Blorong. Ini kebetulan dia hadir di sini, tidak memakai mahkota. Ini sosoknya pemirsa, ada taringnya, lidahnya menjulur, seperti ular. Ini ekornya pemirsa, ini terbuat dari emas mungkin, kuning. Ya, kurang lebihnya sketsanya begini pemirsa. Oke, terima kasih. Au. Iya, ini pengen.
Virusnya ini kan ini. Pemirsa para pecinta Padepokan Jolo Sutro, kali ini saya akan menjelaskan tentang sosok Nyi Blorong yang sebenarnya. Ini menurut penelusuran gaib kami yang dilakukan tim secara bertahap, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Setiap spiritual ahli kegaiban tentunya memperoleh hasil yang berbeda-beda. Untuk itu, jika ada perbedaan hasil, mohon dimaklumi. Dari hasil penelusuran kami tentang sosok Nyi Blorong, ternyata kami memperoleh hasil bahwa Nyi Blorong itu sebenarnya dahulunya adalah sosok manusia. Dia berasal dari kerajaan Caringin Kurung, kerajaan kuno. Pusat kerajaannya ada di Puncak Manik, ada di Gunung Puncak Manik, atau yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Salak yang ada di Bogor. Nama asli beliau adalah Nyimas Anggatari. Nyimas Anggatari ini adalah anak dari Dewi Ranggita, atau yang dikenal dengan Ratu Galuh. Kemudian Dewi Ranggita ini anak dari Nyimas Dewi Anggista. Dan Nyimas Dewi Anggista ini anak dari Raja Caringin Kurung ke-11, atau dikenal dengan nama Prabu Jaya Cakra. Prabu Jaya Cakra. Jadi Nyi Blorong ini dahulunya adalah sosok manusia. Cuman kan zaman dahulu banyak manusia yang mencari kesaktian. Dan dari hasil penelusuran kami, itu memang sifat dari Nyimas Dewi Anggatari ini memang kurang bagus, suka semena-mena. Dan beliau untuk menyempurnakan kesaktiannya bertapa di sekitar Laut Selatan. Kemudian beliau bertemu dengan Nyi Roro Kidul, dan dia diberi kekuatan hingga kesaktiannya sempurna, yaitu menjadi sosok siluman ular. Dan beliau diangkat jadi panglimanya Nyi Roro Kidul. Dan karena memang sifatnya yang sudah kurang bagus sejak jadi manusia, ketika jadi siluman pun ya semakin tidak bagus. Dan untuk agar hidupnya abadi, kekuatannya sempurna, si Nyi Blorong ini harus menyediakan tumbal-tumbal manusia, yaitu melayani pesugihan. Tujuannya ya untuk menyempurnakan kekuatannya agar abadi. Nah, dengan tumbal-tumbal ini otomatis dia seorang penyembah Dajjal.
itu sudah pasti, karena yang mengajarkan tentang tumbal-tumbal seperti itu ya iblis dajjal. Dan perlu diketahui juga di pantai selatan itu ada sosok Nyi Roro Kidul dan juga Ratu Kidul. Itu keduanya berbeda. Untuk Ratu Kidul sendiri, secara pengetahuan kami, beliau beragama Islam atau seorang Muslim. Nama asli Ratu Kidul sudah terkenal di kerajaan-kerajaan Mataram. Nama yang aslinya adalah Nyi Ratu Ayu Kencana Sari. Itu nama asli dari Ratu Kidul beragama Muslim. Kemudian kalau Nyi Roro Kidul, dahulunya adalah patihnya Ratu Kidul. Karena sekarang sudah berbeda pemahaman, untuk saat ini sudah sudah urusannya sendiri-sendiri. Nyi Roro Kidul sekarang sudah tidak menjadi patihnya Ratu Kidul. Untuk Ratu Kidul kekuasaannya adalah di lautan kerajaannya, dan untuk Nyi Roro Kidul ada di daratan sekitar pantai Utara dan juga bersama Nyi Blorong. Kalau Nyi Roro Kidul itu sama Nyi Blorong satu pemahaman, mereka yang melayani pesugihan. Terus untuk untuk tentang larangan memakai baju hijau, itu sebenarnya ulah dari Nyi Roro Kidul dan juga Nyi Blorong. Itu pasukannya memang diperintahkan untuk jika ada manusia yang ke pantai selatan terus memakai baju hijau akan diteror, dirongrong, bahkan ditarik. Kalau untuk Ratu Kidul sendiri tidak mengurusi tentang itu, karena sudah beragama Muslim. Itu hanya hasil dari penelusuran kami. Kami tidak memaksa pemirsa untuk percaya kepada kami, tapi itu adalah hasil dari penelusuran gaib kami sendiri tanpa ada rekayasa ataupun bagaimana. Itu real dari penelusuran kami. Jadi untuk para pemirsa dan juga para ahli spiritual yang ahli dalam penelusuran gaib, jika ada perbedaan penelusuran, tidak apa-apa. Kami juga menyadari setiap manusia punya kelebihan sendiri-sendiri dan juga ada kelemahan sendiri-sendiri. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share untuk kemajuan channel kami. Tetap bersama kami, bersama tim Padepokan Sutra. Mantap. Sasis yang baru saja melukis ya. Ini karya sendiri.
kelihatan ini sepuh